Empat gudang kayu dan gudang plastik terbakar di Jalan Jepara, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya api dan kencangnya angin membuat api dengan cepat melahap semua isi gudang yang berisi barang mudah terbakar. Kebakaran diduga disebabkan pesta kembang api dan petasan warga Kampung Jepara, Kota Surabaya saat perayaan Tahun Baru 2024. Karena sudah menjadi tradisi setiap malam Tahun Baru, warga Kampung Jepara menggelar pesta kembang api. Ironisnya, kembang api yang diarahkan ke gudang diduga menimbulkan api setelah percikan kembang api ada yang jatuh ke serbuk gergaji kayu, sehingga menghanguskan 4 gudang. Biasalah main apa? Petasan. Kembang api. Kembang api. Nah, biasanya dari arah luar itu arahnya ke sini kan dianggap kosong kan lapangan tuh. Jadi dari atas ke bawah ke atas. Semalam itu ya dianggap sudah biasa. Ini orang sini tuh jaga tiap malam. Kalau tiap tahun baru jaga. Jadi ada yang jatuh dari sana lari ke sana jatuh. Maka nanti perhatian ke depan memang harus inilah lebih. Berarti dari lagi. petasan, Pak ya? Iya, dari kembang api. Sementara petugas PMK Kota Surabaya kesulitan menuju lokasi karena jalan perkampungan yang sempit. Sekitar 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Ya, kita akan pantau terkait dengan informasi selengkapnya dari penyelidikan kasus kecelakaan di Tol Cikampek, Jakarta. Saat ini kami sudah terhubung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Karawang, Ibda Bambang Jailani. Selamat sore, Ibda Bambang. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan penanganan saat ini, terutama di lokasi kecelakaan. Di kilometer 41400 dari arah Jakarta menuju Cikampek yang menyebabkan 6 orang meninggal dunia, 14 luka ringan dan 3 luka berat. Dapat kami laporkan untuk luka berat sudah pulang ke masing-masing dan luka ringan pun sudah pulang ke diaman masing-masing. Ibda Bambang, berapa orang yang terluka berat, berapa orang yang luka ringan dan dirawat di rumah sakit mana? Untuk luka ringan total ada 14 dan untuk luka berat ada 3 dirawat di Rumah Sakit Rosella dan Mandaya. Rumah Sakit Rosella dan mana? Mandaya. Mandaya. Ya. Dan semuanya sudah dipulangkan semuanya ya? Semuanya sudah dipulangkan kecuali 1 luka berat untuk driver masih di perawatan di Rumah Sakit Mandaya. Oke. Ibda Bambang, terkait dengan 6 orang yang meninggal dunia saat ini, jenazahnya apakah sudah dipulangkan atau diambil oleh keluarganya? Untuk 5 jenazah sudah diambil oleh keluarganya dan tinggal 1 jenazah masih bertahan di Rumah Sakit Rosella. Kami masih menunggu keluarga yang masih perjalanan dari arah Cirebon menuju Karawang. Terkait dengan identifikasi jenazah, Ibda Bambang, ada berapa laki-laki dan juga perempuan? Ada 4 jenazah laki-laki dan 2 jenazah perempuan. Baik. Terkait dengan investigasi penyelidikan sementara, Ibda Bambang, kronologi atau penyebab dari kecelakaan ini apa? Diduga karena hilangnya konsentrasi pengemudi dari lajur 3 oleng ke lajur 1 dan menuju bahu jalan, lanjut menabrak pembatas pagar. Oke. Saat itu pukul berapa dan kondisi cuaca serta jalanan seperti apa kalau dari keterangan korban maupun juga pihak-pihak yang kepolisian wawancarai? Kurang lebih kejadian pukul 19.00 untuk cuaca pada saat itu pasca hujan. Memang terlihat jalanan pada saat itu basah. Demikian. Bus Bhinneka ini atau PO Bhinneka ini asalnya dari mana dan menuju kemana ya? Dari Jakarta menuju Cirebon, Bapak nih. Oke, dalam rangka untuk, maksudnya dalam satu bus tersebut, apakah satu rombongan atau memang digunakan untuk transportasi atau berkendara begitu? Transportasi umum, jadi bukan satu rombongan, jadi untuk alamatnya pun berbeda-beda, jadi memang transportasi umum. Baik, kalau kondisi busnya sendiri, Ibda Bambang, apakah normal atau remnya blong? Saat ini masih tahap penyelidikan, Mbak. Oke.
Ada pihak yang ditetapkan untuk sebagai pihak yang bertanggung jawab, mungkin bisa berujung pada pidana, Ibda Bambang? Ya, dalam hal ini akan kami selidiki terkait nanti pengemudi. Namun saat ini pengemudi masih belum dapat kami mintai keterangan. Demikian. Baik, Ibda Bambang, terima kasih sebelumnya atas informasinya. Sementara ini kami juga masih menunggu bagaimana perkembangan terkini dari penyelidikan. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu, sampai jumpa. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor di hari libur tahun baru 2024 terpantau normal. Petugas kepolisian telah membuka kembali 2 jalur menuju Jakarta dan juga arah sebaliknya. Jalur menuju wisata Puncak Bogor terpantau ramai lancar pada Senin siang. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor telah membuka 2 jalur dari arah Jakarta menuju Puncak serta sebaliknya. Sebelumnya, yang pada malam pergantian tahun jalur ini ditutup. Hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik wisatawan usai menghabiskan waktu liburan dan merayakan malam pergantian tahun 2024 di kawasan Puncak Bogor. Mengantisipasi kepadatan arus dari arah Puncak menuju Jakarta, petugas akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, yaitu melakukan sistem one way dan buka tutup jalur. Pemirsa, yang mana puncak arus balik liburan tahun baru 2024 diprediksi terjadi hari ini, kita akan sama-sama memantau bagaimana situasi terkini dari kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat bersama dengan rekan Ahmad Muharlin. Alin, selamat sore. Seperti apa kondisi lalu lintas di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Situasi serta kondisi di sore hari ini di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di kawasan Simpang Gadok Bogor, terpantau normal, tidak terlihat adanya kemacetan serta kepadatan kendaraan yang mengarah dari 2 arahnya sejak pagi tadi, di mana pihak dari kepolisian yang telah membuka kembali jalur untuk naik dari arah Jakarta menuju arah Puncak yang sempat ditutup pada tadi malam, yang dimana petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor melakukan penutupan jalur yang menuju Puncak pada pukul 6 sore kemarin dan juga memberlakukan aturan Car Free Night yang dimulai pada pukul 9 malam tadi yang dibuka kembali pada pukul 2 dini hari. Namun tadi pagi sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, petugas memberlakukan sistem buka tutup jarak atau one way dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak untuk kendaraan roda 4 begitu. Namun untuk kendaraan roda 2 ini masih bisa melewati untuk mengarah ke arah jalur wisata Puncak. Skema sistem buka tutup ini masih bersifat kondisional begitu Fani dan juga pemirsa, dikarenakan petugas untuk saat ini sampai dengan saat ini masih memprioritaskan serta berfokus untuk mengurai kendaraan yang turun dari arah Cianjur, Puncak yang akan mengarah ke Jakarta. Fani dan juga pemirsa, untuk hari ini dan juga tanggal 2 besok hari, di mana akan terjadi puncak arus balik wisatawan yang masyarakat yang tengah berlibur di kawasan Puncak Bogor dan juga yang merayakan malam pergantian tahun pada tadi malam. Untuk itu, mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan yang akan turun dari arah Puncak menuju Jakarta, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor ini telah membuat beberapa skenario atau rekayasa lalu lintas, diantaranya mengatur sistem one way yang sampai dengan saat ini tengah dilakukan begitu. Sebagai tambahan untuk kondisi cuaca di Simpang Gadok saat ini, seperti yang kita bisa lihat di belakang kami sedang turun hujan deras begitu. Maka dari itu kami menghimbau bagi para pengendara motor khususnya yang berkendara menggunakan sepeda motor yang akan melewati ke arah Puncak begitu untuk berhati-hati, berwaspada, tidak terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kembali ke Fani di studio. Baik, Ahmad Muharlin, terima kasih atas informasi terkini dari kawasan Simpang Gadok. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, dari Simpang Gadok Bogor kita beralih ke Yogyakarta, di mana mulai berakhirnya libur panjang Natal dan Tahun Baru, stasiun Yogyakarta dipadati oleh ribuan penumpang arus balik yang akan kembali ke kota asal masing-masing. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sidak ke stasiun Yogyakarta untuk memastikan kinerja pelayanan dari para pegawai. Jelang berakhirnya masa libur akhir tahun, stasiun Yogyakarta yang berada di kawasan Malioboro ini kembali ramai dipadati ribuan calon penumpang yang hendak kembali ke kota asal. Mereka akan kembali ke kota asal untuk kembali beraktivitas. Mayoritas penumpang kembali ke Jakarta usai menghabiskan libur perayaan Natal dan Tahun Baru di Yogyakarta. Kita udah planning jauh-jauh hari sebulan sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya kita udah beli tiket, kita udah pesen hotel dan sebagainya. Nggak ada kenaikan harga untuk di Natal tahun baru ini, Pak? Standar sih untuk harga ya. Saya masih kemarin di tiket di 310. 310. Untuk memastikan kinerja pelayanan para pegawai serta memastikan kelancaran arus balik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan sidak ke stasiun Yogyakarta. Kunjungan Menhub juga terkait rencana revitalisasi stasiun Yogyakarta yang akan direvitalisasi. Lalu kami menugaskan kepada PT KAI untuk memperbaiki rolling stock, memperbanyak rolling stock. Kita tahu bahwa banyak kebutuhan kereta-kereta dari bandara ke Jogja, dari bus ke Bandung dan sebagainya, sehingga dana-dana APBN bisa digitalisasi, sehingga dana-dana kalkulasi itu bisa digunakan di rolling. Berdasarkan data PT KAI Daob 6 Yogyakarta, jumlah penumpang dari stasiun Yogyakarta mencapai lebih dari 30.000 dan yang turun sejumlah 20.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik libur tahun baru diprediksi terjadi hari ini di Bandara Soekarno-Hatta. Penumpang memadati Terminal 2 kedatangan saat kembali ke Jakarta usai libur tahun baru. Kepadatan penumpang juga terjadi di Stasiun Pasar Senen. Penumpang tidak hanya memadati kereta yang datang ke Jakarta, tetapi juga kereta yang berangkat ke sejumlah daerah. Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dipadati penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah. Penumpang kebanyakan memilih kembali hari ini karena esok sudah mulai beraktivitas kembali. Pengguna jasa penerbangan kebanyakan tiba dari 5 kota besar di Indonesia seperti Denpasar, Kuala Namu, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Karena besok udah mulai kerja lagi, udah beraktivitas lagi, jadi harus kembali pas hari. Oke, memang memilih untuk istirahat terlebih dahulu atau gimana nih, Pak? Enggak sih, soalnya kalau balik besok kan udah jam masuk kerja ya, jadi mending balik tanggal 1. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang pada hari ini mencapai 133.267 orang dengan pergerakan pesawat berjumlah 977 penerbangan. Penumpang didominasi oleh arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2024. Kepadatan juga terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Puncak arus balik libur Tahun Baru di Stasiun Pasar Senen diperkirakan terjadi pada 1 hingga 2 Januari 2024. Penumpang yang masuk ke Jakarta diperkirakan sekitar 40.000 lebih. Tidak hanya penumpang yang datang saja, jumlah penumpang yang hendak berangkat juga masih cukup banyak. Kota Jogja dan Surabaya masih menjadi favorit bagi para penumpang. Selain itu, Semarang dan Cirebon juga menjadi pilihan untuk para penumpang yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Puncak arus balik liburan Tahun Baru 2024 diprediksi terjadi hari ini dan kita akan mengetahui bagaimana pantauan terkini dari masing-masing pintu masuk dan juga keluar Jakarta, baik dari stasiun maupun juga bandara. Kita sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Stasiun Pasar Senen dan Salam Rahmat di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Dilami terlebih dahulu. Dilami, bagaimana pantauan Anda di Stasiun Pasar Senen?
Ya, selamat sore Fandi dan juga pemirsa. Memang pada awal tahun baru 2024, pantauan kami di Stasiun Pasar Senen cukup ramai pengunjung, baik itu yang berangkat maupun yang datang. Kalau misalnya penuturan dari Kahumas PT KAI Daop 1 Isvan ini mengatakan bahwasannya diperkirakan hari ini dan besok 2 Januari 2024 akan menjadi puncak arus balik selama libur Natal dan juga Tahun Baru 2024 ini. Yang mana per hari ini saja sudah tercatat ada sekitar 42.000 penumpang yang kembali ke Jakarta dengan rincian 30.000 penumpang ini kembali atau datang dari stasiun Gambir dan juga dari stasiun Pasar Senen. Sementara untuk sisanya ini di stasiun Jatinegara dan juga stasiun Bekasi. Nah, kami pun memantau memang untuk dari kedatangan ini sudah banyak sekali ribuan penumpang yang kemudian keluar dan membawa koper serta tas ransel mereka. Kami pun mewawancarai salah satu penumpang yang mana ia menuturkan bahwa pada periode liburan memang kembali ke kampung halamannya di Yogyakarta, namun karena esok hari harus kembali ke aktivitas perkantoran sehingga ia juga hari ini memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Selain dari kedatangan, keberangkatan juga ini nampaknya masih begitu banyak ya, begitu naik, begitu Fani. Dan juga tercatat per hari ini di stasiun Pasar Senen sendiri ada sekitar 21.000 penumpang yang akan berangkat. Untuk destinasi favoritnya ada di Yogyakarta, Kutoarjo dan juga ada di Malang. Sementara itu, memang untuk periode Natal dan Tahun Baru 2024 memang telah disediakan 772.000 tiket oleh PT KAI Daop 1 dan sampai saat ini sudah terisi sekitar 539 tiket. Ini artinya memang masih banyak sekali tiket yang dapat dibeli oleh pengunjung karena masih tersisa sekitar 120 ribuan tiket begitu yang bisa dibeli di booking lewat PT KAI. Dan saat ini pun memang kalau untuk kursi tunggu ini kiranya ada 2.000 kursi untuk disediakan bagi para penumpang. Seperti itu, Fani, kembali ke studio. Baik, dari Dilami kita beralih ke Salam di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau tadi stasiun Pasar Senen kondisinya juga ramai ya, orang-orang kembali ke Jakarta. Bagaimana dengan yang naik pesawat? Salam, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik Fani dan juga pemirsa, sama halnya seperti yang di Pasar Senen Jakarta Pusat, kondisi sama juga dirasakan di Bandara Soekarno-Hatta, di mana memasuki dari puncak arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru. Di tempat melaporkan kami saat ini, peningkatan jumlah volume penumpang ini memang sudah terlihat sejak pagi hari tadi begitu. Di mana untuk hari ini tercatat sebanyak kurang lebih 708 penerbangan atau sekiranya ini ada sebanyak kurang lebih 49.513 penumpang ini mengarah ke Jakarta. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk kedatangan dari internasional sendiri ini ada sebanyak kurang lebih 980 penerbangan dengan 143.196 penumpang ini mengarah ke Indonesia begitu. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Fani dan juga pemirsa, bahwa memang untuk hal ini sudah berakhirnya masa libur panjang Natal dan juga Tahun Baru, dan juga pada hari esok ini memang sudah terjadwal begitu untuk anak sekolah di kawasan Jakarta dan sekitarnya mulai tanggal 2 Januari 2024 ini memang sudah memasuki masa semester genap untuk pembelajaran tatap muka. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk tujuan kota favorit yang kedatangannya begitu di Bandara Soekarno-Hatta ini memang masih didominasi dari kawasan Kuala Namu, Medan, lalu juga Makassar, Surabaya dan juga kawasan sekitarnya seperti juga Denpasar, termasuk juga kota-kota lainnya yang memang ini masih menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur akhir tahun yang tadi malam ini sudah berlangsung. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, Fandi dan juga pemirsa, bahwa untuk puncak arus balik di terminal di Bandara Soekarno-Hatta ini memang sejatinya akan terjadi pada hari esok yang akan ada sebanyak kurang lebih 1.063 penerbangan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Fani. Terima kasih, Salam atas informasinya, dan sebelumnya ada Dilami di Stasiun Pasar Senen. Selamat kembali bertugas kawan-kawan, jaga kesehatan selalu, selamat Tahun Baru sekali lagi. Ya pemirsa, di hari pertama Tahun Baru 2024, kawasan wisata Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk berlibur. Pantai Ancol terus dipadati ratusan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah.
Kawasan wisata Pantai Ancol ramai dikunjungi wisatawan di hari libur tahun baru. Pengunjung Pantai Ancol didominasi wisatawan lokal dengan bermain air di pantai, makan bersama keluarga, dan menikmati pemandangan Ancol. Bahkan di hari pertama perayaan Tahun Baru, para wisatawan datang dari luar Jakarta seperti Bogor dan Tangerang. Pertama deket, kalau dari Bogor kan tinggal naik kereta api aja ya, terus tiketnya juga murah. Terus tadi di sini pun juga udah kemana aja Bu selain di pantai ini? Baru ke Pantai Lagun aja sih, saya dari semalam lihat pesta kembang apinya. Kita habisin aja lah di sini waktunya. Iya, jalan-jalan nanti kalau udah anak-anak puas. Sementara itu pihak Ancol hari ini menetapkan harga tiket masuk baru, yakni senilai Rp30.000 per orang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Tidak hanya di kawasan Ancol, wisatawan juga memadati kawasan wisata Kota Tua Jakarta. Kawasan wisata dengan beragam bangunan tempo dulu ini menjadi salah satu destinasi favorit pilihan warga dalam mengisi libur tahun baru 2024. Ratusan pengunjung yang mayoritas rombongan keluarga ini menikmati suasana wisata Kota Tua Jakarta Senin siang. Kawasan wisata Kota Tua ini menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu libur Natal dan Tahun Baru 2024. Di kawasan ini wisatawan disuguhkan dengan bangunan tempo dulu yang ikonik sekaligus bersuah foto, bermain sepeda ontel, atau bahkan sekedar duduk santai sekaligus mempelajari nilai sejarah dari bangunan peninggalan kolonial Belanda. Pengen ngasih tahu aja ke anak-anak kalau di sini tuh ada tempat bersejarah gitu. Terus tempatnya menarik ya. Sekalian ngajak keluarga liburan. Menariknya apa Bu? Karena ada bangunan zaman Belanda kali ya. Makanya pengen lihat aja gitu. Menurut saya cukup strategis ya, karena di depannya itu ada stasiun, jadi bisa langsung gitu, gak perlu jalan jauh-jauh, jadi cukup strategis. Dan Kota Tua itu kan kota cukup yang bersejarah ya, jadi menarik untuk dikunjungi. Jika dibandingkan dengan hari biasanya, di hari libur Tahun Baru 2024 ini, jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini lantaran harga tiket masuk yang terjangkau untuk sejumlah museum yang ada di kawasan Kota Tua. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Leman, iNews melaporkan. Ya, untuk warga yang berlibur atau menikmati liburan tahun baru 2024 ini memang juga dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat yang mengunjungi tempat wisata di ibu kota seperti Ancol dan juga Kota Tua. Kita akan mengetahui bagaimana kondisi di sana bersama dengan rekan-rekan yang sudah terhubung sore hari ini. Ada Faisal Rinaldi di Pantai Ancol dan Indra Setia di kawasan Kota Tua. Saya ke Faisal terlebih dahulu. Faisal, bagaimana Pantai Ancol tampaknya kalau melihat bagaimana situasi di belakang Anda ramai sekali ya? Ya baik, selamat sore Fani dan juga pemirsa. Memang untuk suasana di Pantai Karnaval Ancol atau di tempat kami melaporkan saat ini pada sore ini sangatlah ramai. Dan memang Fani dan juga pemirsa, kami memantau di sini sejak siang tadi masih banyak masyarakat yang terus berdatangan ke Pantai Karnaval Ancol. Dan Fani dan juga pemirsa, kita akan menunjukkan bagaimana situasi ataupun suasana liburan terkini di kawasan Pantai Karnaval Ancol. Dan memang Fani dan juga pemirsa, di Pantai Karnaval Ancol ini masyarakat ataupun pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas. Bermain air di pinggiran pantai, kemudian juga ada yang bermain pasir di pinggiran pantai, dan juga banyak juga pula yang hanya sekedar duduk santai di pinggiran pantai sambil menikmati angin segar di pantai ini. Dan Fani dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa di sini juga ada berbagai macam hiburan menarik lainnya. Seperti misalnya di Pantai Karnaval Ancol ini ada berbagai macam wahana sport air maksud kami, seperti misalnya ada speedboat, kemudian juga banana boat, dan juga masih banyak hiburan yang lainnya. Nah juga Fani dan juga pemirsa, kami menghimbau kepada masyarakat yang akan atau yang baru hendak berangkat ke Ancol pada sore ini. Nah dikarenakan pintu Ancol saat ini yang hanya dibuka hanyalah gerbang karnaval.
Nah, untuk gerbang timur kemudian juga gerbang barat saat ini ditutup dikarenakan membeludaknya masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan memang Fani dan juga pemirsa, untuk Taman Impian Jaya Ancol ini khususnya di Pantai Ancol memang masih menjadi salah satu spot ataupun destinasi wisata favorit masyarakat di kala liburan tahun baru. Dikarenakan ini harganya yang memang relatif terjangkau dan juga lokasinya ini cukup strategis, Fani, di mana masyarakat ataupun pengunjung yang masuk ke Pantai Ancol ini hanya dikenakan biaya sebesar Rp30.000 saja untuk satu orang. Dan Fani dan juga pemirsa, untuk sementara demikian laporan dari Pantai Karnaval Ancol. Kembali ke studio. Baik, tadi Faisal di Ancol, bagaimana dengan kondisi di Kota Tua? Silakan Indra dengan laporannya. Ya, Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di momen libur tahun baru 2024. Wisata Kota Tua dipadati oleh pengunjung, yang mana pengunjung ini tiba dari pagi hingga saat ini sudah mencapai hampir 20.000, dan sifat ini masih sifat sementara, Fani dan juga pemirsa, dikarenakan memang wisata Kota Tua sendiri ini dibuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti malam. Dan memang wisata Kota Tua ini sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan memang harganya terjangkau dan mudah diakses. Sembari memang masyarakat bisa bersantai, menikmati makanan, kuliner, dan juga bersuap foto bersama keluarga dan juga anak-anak. Selain itu juga di sini juga menyediakan penyewaan sepeda dengan harga Rp20.000 dengan durasi 30 menit. Anda bisa menikmati atau Anda bisa berkeliling menggunakan sepeda berkeliling area Kota Tua. Selain itu juga untuk mengantisipasi lonjakan, pihak pengelola Kota Tua menyediakan kantong-kantong parkir sebanyak 2 kantong parkir yang memiliki kapasitas ribuan, seperti dapat menampung sepeda motor mencapai 10.000, sementara untuk mobil berkisar 1.000 kendaraan roda 4. Dan memang semakin malam, semakin senja, masyarakat semakin antusias, semakin ramai begitu, Fani dan juga pemirsa. Dan memang Kota Tua ini salah satu opsi untuk berwisata bersama keluarga tercinta. Dan selain itu juga, Fani dan juga pemirsa, Kota Tua ini memang sangat menjadi primadona bagi masyarakat khususnya Jabotabek. Namun selain warga Jabotabek juga ada juga bahkan dari luar kota begitu, dan juga bahkan ada yang dari mancanegara. Dan untuk himbauan bagi masyarakat yang akan berlibur ke Kota Tua, dipastikan tetap menjaga barang bawaan Anda, dan juga pihak pengelola juga tak henti-hentinya menghimbau untuk memastikan semua pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu juga tetap menjaga prokes yang ada agar demi kenyamanan bersama selama berwisata di wisata Kota Tua Jakarta. Kembali, Fani. Baik, terima kasih Indra Setia dari Kota Tua, dan sebelumnya ada rekan Faisal Rinaldi dari Ancol. Selamat kembali bertugas kawan-kawan. Ya, pemirsa, perayaan malam tahun baru di sejumlah kota di Indonesia menyisakan sampah yang jumlahnya ternyata tidak sedikit. Di Jakarta, total sampah yang terkumpul mencapai 130 ton, jumlah terbesar setelah pandemi COVID-19. Sementara di Yogyakarta, video sampah berserakan di sekitar kawasan Monumen Tugu viral di lini masa. Perayaan Tahun Baru di DKI Jakarta menyisakan sampah yang cukup banyak. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat total sampah yang terkumpul mencapai 130 ton. Sementara jumlah sampah yang terkumpul di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin mencapai 32 ton sampah. Untuk membersihkan sampah di sejumlah titik perayaan di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup menurunkan sekitar 3.000 petugas kebersihan. Sampah-sampah ditargetkan selesai ditangani pada jam 4 pagi. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mencatat jumlah sampah tahun ini terbesar setelah pandemi.
Padahal tahun lalu sampah perayaan tahun baru sekitar 74 ton. Sedangkan pada saat sebelum pandemi sekitar 125 ton. Tidak hanya di Jakarta, perayaan tahun baru di daerah istimewa Yogyakarta juga menyisakan sampah. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja, sampah yang terkumpul mencapai 30 ton sampah dan diperkirakan akan terus bertambah. 15 ton sampah sendiri dikumpulkan dari seputaran Tugu dan Malioboro. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan sempat viral di media sosial. Warga menyayangkan banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan, padahal tempat sampah sudah disiapkan di titik-titik pusat keramaian. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk 2 relawannya yang terluka berat akibat dianiaya sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara 5 korban lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atiko menjenguk relawannya yang menjadi korban penganiayaan di RSUD Pandan Arang, Boyolali, Jawa Tengah. 2 dari 7 relawan masih dirawat intensif akibat terluka berat usai dianiaya sejumlah oknum TNI. Sementara 5 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Bahkan Siti Atiko tak kuasa menahan haru saat mendengarkan kisah kelam yang dialami relawan Ganjar Mahfud. Kepada Ganjar, para korban mengaku penganiayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Iya, dari 7 anak ada 2 yang sekarang masih dirawat. 1 tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur, karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang 1 sudah bisa diajak bicara, hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada gegar otak, tulangnya bagus, tulang tengkoraknya bagus, terus kemudian otaknya juga bagus, hanya memar-memar untuk patah gigi dan sebagainya. Itu kondisinya. Nah, yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia. Di kejadiannya 1 dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasanya harus ada pengadilan untuk biar penjelasannya tidak tinglasur, semuanya sama. Yang kedua juga tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa, karena saya tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan setelah itu dia ditarik ke dalam, dipukuli. Pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kapus Pen TNI Brigjen Nugraha Gumilar menyatakan dugaan pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud oleh oknum TNI sudah diinvestigasi oleh Denpom Surakarta. Para pelaku juga akan ditindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya 1 relawan Ganjar Mahfud tewas saat bentrok dengan relawan pasangan Capres-Cawapres lain di Sleman, Yogyakarta. Bentrok antar relawan 2 pasangan Capres-Cawapres terjadi di Simpang 3, Baguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, 24 Desember lalu. Bentrok ini mengakibatkan 1 korban, Muhandi Muwanto, yang merupakan relawan Ganjar Mahfud, meninggal dunia. Polisi kemudian menangkap 2 terduga pelaku pengeroyokan. Adapun bentrok terjadi lantaran dipicu provokasi. Para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan.
Kasus penganiayaan yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah maupun di Sleman, Yogyakarta segera diusut tuntas. Selain itu, TPN juga meminta seluruh relawan tetap tenang dalam menanggapi peristiwa ini. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu damai, adil, dan martabat. Lebih lanjut, TPN berharap seluruh pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif sehingga pemilu bisa berjalan dengan damai. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud juga mendesak agar kasus penganiayaan relawan di Boyolali, Jawa Tengah diusut tuntas secara serius. Kasus tersebut juga harus dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Untuk melihat kasus Boyolali ini dalam perspektif yang lebih prinsipil. Karena peristiwa Boyolali ini akan terus menarik perhatian publik. Karena memang sangat serius, sangat prinsipil, tidak bisa dibiarkan dan harus ditangani dan dimitigasi impact-nya. Karena ini tidak boleh menjadi bola salju. Bola salju yang melebar kemana-mana, dan kalau itu menjadi bola salju, dia akan mempengaruhi iklim pemilu yang bebas, damai, dan tertib. Nah, saya sengaja menekankan hal ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia. Dunia itu melihat India, melihat Amerika, dan melihat Indonesia sebagai model demokrasi. Kita ini termasuk yang dianggap sukses sebelumnya. Walaupun belakangan ini demokrasi di Indonesia mengalami banyak sekali regresi. Nah, kita sedang di-challenge untuk itu. Kita tidak ingin dunia internasional melihat pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang tainted. Pemilu yang cacat, pemilu yang bermasalah. Karena intervensi kekuasaan dan netralitas yang tidak terjamin. Nah, peristiwa Boyolali ini akan menjadi salah satu evidence, salah satu bukti di mana integritas pemilu itu tainted, integritas pemilu itu bermasalah. Nah, ini yang menyebabkan kami ngotot sekali, kami sangat keras menuntut supaya kasus ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita tidak ingin status kita itu melorot ke bawah tentunya. Karena ini akan berdampak terhadap keberlanjutan program pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Suka atau tidak suka akan seperti itu. Jadi ini dalam perspektif yang lebih global sudah. Saya ingin mulai dengan itu karena tadi Pak Arsyad sudah bicara cukup banyak, Pak Andika juga sudah bicara cukup banyak. Nah, saudara-saudara, peristiwa Boyolali ini harus ditangani secara proporsional. Baik dari segi pidana, tadi Pak Andika sudah menjelaskan, pasal 351 dan sebagainya. Tapi juga harus dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Dan disiplin militer saya nggak akan sebutkan, tapi saya pada awalnya hanya melihat ini dalam perspektif pidana sebagai penganiayaan. Penganiayaan yang direncanakan, kalau melihat seperti itu. Dan juga ada faktor omission, tadi disebut oleh Pak Andika, pembiaran dari mereka yang tidak melakukan sesuatu terhadap penganiayaan ini. Nah, buat saya, penanganan kasus ini yang profesional adalah ujian buat menjaga integritas pemilu dan pilpres kita. Kita selalu mengatakan bahwa pemilu ini termasuk kampanye yang diadakan setiap 5 tahun. Itu adalah pesta demokrasi. Pesta di mana rakyat menikmati haknya yang berdaulat. Dan dalam konteks ini kita selalu mengatakan semua pihak mesti menahan diri untuk tidak mengganggu kegembiraan itu. Dan menurut saya itu fair dan itu sangat legitimate, permintaan semacam itu. Karena kapan lagi rakyat bisa menunjukkan kedaulatannya kalau tidak sekali dalam 5 tahun.
Nah, jadi kalau misalnya ada pendukung paslon, ada relawan yang hiruk pikuk atau membuat kebisingan di jalan. Nah, ini salah satu alasan yang dikemukakan ya, kenapa ya kejadian ini terjadi di Boyolali. Karena tidak suka mendengar ya, kebisingan yang diakibatkan oleh suara motor yang begitu besar, begitu mengganggu waktu itu. Ya saya kira sih diperingati saja, ya, ditegur saja. Tapi jangan ada tindakan-tindakan brutalitas, jangan ada tindakan-tindakan kekerasan, apapun alasannya. Kalaupun ada sesuatu, tindakan yang mungkin lebih dari itu, yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana, misalnya, ya, itu pun tidak memberikan alasan apapun untuk melakukan penganiayaan. Kita ini kan negara hukum gitu, rule of law gitu, bukan rule by law. Nah, sebagai negara hukum, siapapun kita ini sipil. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu ratusan petani dan warga di Kota Batu, Jawa Timur. Muhaimin menjanjikan perubahan regulasi yang selama ini dinilai menghambat ekspor tanaman anggrek. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersama istrinya Rustini Murtadlo bertemu ratusan petani anggrek Dede Orchid dan warga di desa Dadaperjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Muhaimin berkeliling kebun anggrek dan berdialog dengan petani. Muhaimin mendapatkan keluhan soal sulitnya ekspor anggrek. Kepada para petani, Muhaimin menjanjikan perubahan regulasi yang selama ini dinilai menghambat ekspor anggrek. Misalnya langka sudah bisa dikultur sampai jutaan. Artinya kalau perubahan mau terjadi, anggrek ekspor tidak perlu izin lagi. Kita lakukan langkah-langkah protek terhadap produk dalam negeri kita. Yang penting ekspor bisa berjalan baik. Muhaimin juga mendapatkan hadiah anggrek dari petani. Anggrek jenis Dendrodium itu diberi label dan didaftarkan atas nama Muhaimin Iskandar dan Rustini Murtadlo. Dari Batu, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Sementara calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengisi hari Tahun Baru 2024 dengan berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar sekaligus untuk menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Mahfud. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi hari Tahun Baru 2024 dengan berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sang istri Siti Atikoh, Ganjar menghadiri acara makan siang bersama jajaran tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud, tim pemenangan cabang calon legislatif partai pendukung dan para relawan. Bersama Ganjar turut hadir Ketua DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo serta sejumlah kader Partai Perindo. Agenda dilanjutkan dengan kunjungan ke Bazar Minyak Murah di Gor Satria, sekaligus menghadiri Rakernas Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso atau APMISO yang mendeklarasikan mendukung Ganjar Mahfud. Dalam kesempatan ini, Ganjar kembali menyebut para pedagang tak ubahnya petani dan kembali menyinggung terjadinya kelangkaan pupuk di sejumlah daerah. Kenapa di Jawa Tengah pupuknya langka? Makanya piknik ke Indonesia, jangan di belakang meja terus, gitu kan. Tanyain rakyat, petani tuh di Sumatera Utara langka, tuh di NTB langka, tuh di Papua langka, tuh di Sulawesi langka. Problemnya apa? Karena subsidinya memang dikurangi. Lah niku nganti ngenteni ndoke piting bloro ya ora metu-metu niku. Gitu. Sulit itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya memang subsidinya ditambah atau kita membuat pabrik pupuk baru. Ganjar juga menegaskan diperlukannya perbankan yang bisa memfasilitasi UMKM termasuk para pedagang mie dan bakso. Hal itu diperlukan agar UMKM mendapat akses dan skema khusus. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan.
Ya, 2024 yang disebut sebagai tahun politik telah dimulai. Giat politik pun semakin sibuk dan gaduh politiknya juga sudah ditabuh. Penceramah Gus Miftah yang kedapatan membagi-bagikan uang di Pamekasan membantah melakukan politik uang. Ia beralasan uang yang dibagikannya merupakan sumbangan dari seorang pengusaha. 2024 telah dimulai dan inilah tahun politik. Baliho-baliho caleg, capres, dan cawapres bertebaran di tiap jalan hingga pelosok dan gang-gang sempit permukiman warga. Mereka yang berkontestasi dalam pemilu 2024 sibuk mengatur strategi pemenangan, mulai dari adu gagasan hingga safari politik bertemu warga, menyapa rakyat, menyerap aspirasi, sekaligus menebar janji. Tiap pemilu datang 5 tahunan rentan akan kecurangan tak terlepas dari praktik politik uang. Baru-baru ini, penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah kedapatan membagi-bagikan uang pecahan Rp50.000 kepada warga Pamekasan, Jawa Timur. Namun salah satu orang yang berada di dekat Gus Miftah kedapatan membentangkan baju bergambar Prabowo Subianto. Gus Miftah membantah melakukan politik uang dan menjelaskan dirinya bukan bagian dari TKN Prabowo Gibran, bukan relawan dan bukan pula tim ses. Ia hanya mengaku sebagai orang yang mencintai Prabowo. Yang jelas yang perlu saya klarifikasi, saya bukan TKN. Gus, saya ini bukan tim kampanye, Gus. Bukan sama sekali. Saya tidak ada tertulis sebagai TKN. Kemudian yang kedua, kalau money politik masa terang-terangan kok goblok men gitu. Dugaan politik uang yang dilakukan oleh Gus Miftah turut mendapat perhatian dari calon presiden Ganjar Pranowo. Kalau soal Gus Miftah, kalau soal pelanggaran dan sebagainya, semua sudah kelihatan kok. Tinggal Bawaslu, ya itulah pekerjaan Anda yang kami tunggu, atau mungkin menunggu kalian akan diprotes sama masyarakat. Sementara itu, isu politik uang juga santer menerpa tim Capres-Cawapres Anies Muhaimin. Beberapa waktu lalu, Muhaimin mengungkap ada praktik politik uang menyasar pendukungnya, di mana pendukung disebutkan Muhaimin ditawari sejumlah uang untuk berhenti mendukung Anies Muhaimin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kota Bekasi menuntut 2 terdakwa kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai perkosaan terhadap SPG sebuah showroom mobil di Cibubur 14 tahun penjara. Kedua terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi atau ganti rugi sebesar Rp77.410.000. Setelah sempat tertunda, RPA Partai Perindo kembali mendampingi sidang lanjutan kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai perkosaan terhadap sales promotion girl sebuah showroom mobil di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, kedua terdakwa R dan J dituntut 14 tahun penjara dan restitusi atau ganti rugi sebesar Rp77.410.000. Rasa-rasanya ini sudah sangat memuaskan, sehingga nanti kami menantikan sidang berikutnya, pledoi minggu depan tanggal 3 untuk pembelaan. Tapi rasa-rasanya untuk hasil putusan nanti tidak akan jauh dari apa yang hari ini dituntut. Selama masa persidangan, terdakwa yang melakukan kejahatan terhadap korban telah mengakui perbuatannya, dan RPA Perindo mengutuk keras perbuatan terdakwa yang dinilai tidak manusiawi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Di tanah air pemirsa, gempa mengguncang wilayah Sumedang, Jawa Barat dengan kekuatan 4,8 magnitudo dengan kedalaman 5 km. Ratusan warga mengungsi, sementara BNPB memantau kerusakan akibat gempa di Babakan Hurib, Sumedang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto melakukan pemantauan ke lokasi gempa di Babakan Hurib, Sumedang, Jawa Barat. Tembok yang hancur, genteng rumah yang berjatuhan, membuat banyak pengungsi yang kehilangan tempat tinggal. Dalam pemantauannya, BNPB menyatakan pemerintah telah menyiapkan dukungan operasional sementara dalam 1 minggu ini untuk korban-korban terdampak.
penanganan tanggap darurat, pemerintah pusat lewat BNPB mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk membantu penanganan bencana secara komprehensif. Yang awal, dukungan awal yang diberikan, ya, yang pertama kita memberikan dukungan operasional sejumlah uang sebesar 350 juta rupiah untuk digunakan selama seminggu ini, ya, untuk makan, mungkin untuk MCK, untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Hingga saat ini pengungsi masih memilih bertahan di tenda karena dikhawatirkan terjadi gempa susulan. Genteng banyak yang jatuhan itu. Dari sini itu retak semuanya. Luar dalam. Sementara itu, dampak kerusakan akibat gempa magnitudo 4,8 di Sumedang juga menyebabkan dinding Cisumdawu Twin Tunnel atau terowongan kembar tol Cisumdawu retak. Meski begitu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk Twin Tunnel, hujan deras yang diikuti dengan meluapnya 2 sungai di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menyebabkan banjir di 7 kecamatan. Akibat banjir setinggi 2 meter, warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Meluapnya 2 sungai di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menyebabkan 7 dari 11 kecamatan terendam banjir. Ratusan rumah serta fasilitas umum terendam banjir. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai terpaksa dievakuasi demi keselamatan dan keamanan. Kecamatan yang terparah terdampak banjir adalah Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Koto Besar dengan kedalaman air mencapai 2 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ratusan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan begitu lebat di hulu sungai, juga termasuk di daerah sini dari sore kemarin sampai pagi tadi. Masyarakat pun diminta untuk tetap waspada mengingat hujan deras diprediksi masih akan mengguyur Kabupaten Damasraya malam nanti. Dari Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Malam pergantian tahun di Bundaran Hotel Indonesia dimeriahkan dengan beragam kegiatan menarik seperti pertunjukan video mapping, drone show, Saustacular, dan Water Mist Sasa berkolaborasi dengan Looney Tunes. Rangkaian acara itu hadirkan keceriaan perayaan Tahun Baru 2024. Hadir sejak tahun 1968, Sasa telah menjelma sebagai salah satu bagian penting dalam perjalanan dan pengalaman kuliner bagi masyarakat tanah air. Terobosan brilian pun dihadirkan Sasa berkolaborasi dengan Looney Tunes, turut serta memeriahkan perayaan Malam Tahun Baru 2024 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Tepat di malam pergantian tahun, Sasa menghadirkan serangkaian acara seperti pertunjukan video mapping, dan Water Mist Sasa yang berkolaborasi dengan Looney Tunes serta drone show Saustacular. Memang Sasa baru saja melakukan kolaborasi bersama kartun kesayangan kita pada waktu kita masih kecil, yaitu kartun Looney Tunes. Dan produk ini yang kami hadirkan adalah suatu produk yang membawa keceriaan bagi semua masyarakat, karena kita tahu ya, semasa kecil kita selalu ceria, teringat saat kita nonton kartun kesayangan kita yaitu Looney Tunes. Dan kami melihat bahwa acara pergantian tahun baru ini adalah momen yang tepat, di mana kami juga sesuai dengan produk kami, dan momen ini adalah momen yang ceria juga, maka kami mensponsori dan mensupport acara pergantian tahun ini. Dan ini juga sebagai wujud nyata Sasa Sambal sebagai produk dalam negeri yang memberikan keceriaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kolaborasi ini tentunya semakin mengukuhkan Sasa sebagai brand yang senantiasa selalu memberikan kebaikan untuk masyarakat Indonesia di berbagai kesempatan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.